Anda masih di program Kelana Kota Suara Surabaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan kepercayaan ke radio, khususnya Suara Surabaya. Karena berkaitan juga dengan World Radio Day, temanya tahun ini adalah Radio and Trust. Bagaimana radio bisa membangun kepercayaan. Nah, saya sudah tersambung juga lewat video call sama Mas Edi Prasetyo, manajer produksi dari Suara Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji Adit. Jangan begitu, Haji Edi. Siap. Gimana? Bagaimana Anda kan sebagai manajer produksi menyikapi atau menanggapi tema World Radio Day hari ini ya, atau tahun ini ya, Radio and Trust, Mas? Monggo. Ya, pastinya UNESCO ketika mengambil tema Radio and Trust ini bukan tanpa alasan ya. Kalau kita sih memaknainya ada dua fenomena yang melandasi UNESCO itu mengambil tema tersebut. Yang pertama adalah disrupsi teknologi. Apa yang membedakan situasi sebelum dan sesudah disrupsi teknologi adalah yang pertama, kalau dulu sebelum terjadinya disrupsi teknologi, konten dan alat distribusinya itu adalah milik media. Tapi yang terjadi sekarang ketika ada disrupsi teknologi, konten bisa jadi milik media, tapi distribusi bukan lagi menjadi milik media. Kita tahu ada aplikasi-aplikasi, kemudian platform yang mereka diciptakan oleh OTT gitu ya, over the top, besar, dan itu bekerja dalam algoritma tertentu yang itu menjadi properti dan domain milik mereka. Nah, kita yang numpang gitu ya, kalau di era teknologi ini. Yang berikutnya adalah bisa jadi konten bukan hanya media sekarang ini, tapi juga diproduksi oleh publik. Ini yang kita sebut sebagai prosumer. Jadi publik itu menjadi produsen sekaligus konsumen dari konten yang diciptakan oleh mereka dan didistribusikan lewat pihak ketiga. Nah, pada sisi ini tetap juga alat distribusi tidak bisa dikontrol sebenarnya oleh siapapun gitu. Yang memiliki kontrol terhadap alat distribusi ini adalah OTT tersebut. Itu yang pertama tentang distribusi teknologi. Yang kedua adalah pandemi. Pandemi itu mengubah banyak hal, terutama pada pola konsumsi media. Apa yang terjadi pada pola konsumsi media di era pandemi ini? Karena setiap orang itu sudah mengurangi interaksi sosialnya secara fisik, dan kemudian juga mereka lebih banyak memilih untuk di rumah atau tempat-tempat yang tidak banyak orang, maka media-media yang sifatnya private, individual itu bisa menjadi sangat booming. Dan radio sebenarnya mendapatkan berkah dari ini, Adit. Jadi ini terlihat dari traffic yang kita punya, dan juga di industri radio ini terlihat memang listenership itu bertambah. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan bertambahnya listenership itu ekuivalen dengan bisnis yang mereka kelola? Ternyata belum tentu. Jadi ada beberapa media yang memang mengambil margin atau mengambil surplus dari fenomena ini, tapi di sisi lain ada banyak yang enggak gitu loh. Ini mengakibatkan juga model bisnis dan model operasional banyak media termasuk radio juga berubah. Kalau nggak berubah, mereka akan kukut pastinya, Dit. Nah, pertanyaan berikutnya adalah radio harus bagaimana? Nanti saya akan cerita bagaimana seharusnya SS gitu ya. Kalau radio harus bagaimana, yang jelas adalah ketika terjadi disrupsi teknologi, itu kan ada arus informasi yang sedemikian deras. Di sini ada fenomena yang dinamakan post-truth, di mana kebenaran itu menjadi sangat tidak bisa lagi dinilai secara objektif, tapi tergantung dari mana pemaknaan dari publik itu sendiri, dan bisa jadi kebenaran itu tidak tunggal. Nah, ini dibutuhkan pertama kurasi, kedua validasi dan verifikasi. Kurasi itu media, terutama radio, harus bisa mengkurasi informasi yang begitu deras muncul gitu ya. Mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang punya nilai. Nah, kalau dia punya nilai, pastinya kita harus judge.
harus ada news judgment yang menentukan bahwa ini penting atau tidak. Kemudian validator itu terkait dengan bagaimana kita melakukan pemeriksaan fakta-fakta itu pada sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel. Verifikator adalah bagaimana memastikan bahwa informasi itu akurat. Nah, disinilah sebenarnya radio bisa berperan. Kenapa? Karena bagaimana operasional radio itu sendiri mampu untuk menciptakan itu terjadi. Nah, yang kedua adalah di era digitalisasi global itu sebenarnya ideologinya adalah jangkauan dan traffic. Artinya dimanapun ya, ketika memproduksi sebuah konten itu yang dicari apa sebenarnya? Kan traffic. Yang dicari apa? Hits, yang dicari viewer dan lain-lain. Itu soal quantity. Yang tidak ada, menurut kami di sini adalah quality. Quality apa yang dimaksud? Quality yang punya nilai-nilai filosofis, pertama memberdayakan masyarakat, memberdayakan publik, memberdayakan manusia, kemudian dia mampu memberikan nilai-nilai baik kepada manusia itu. Radio punya peluang untuk mengisi ruang-ruang quality, bukan lagi soal quantity. Nah, apa yang harus dilakukan radio adalah menurut kita yang paling penting bagaimana memelihara pertama keintiman, intimasi dari komunikasi itu sendiri. Kelebihan radio adalah intimasinya. Bagaimana kemudian Adit sebagai penyiar sebenarnya bukan berkomunikasi secara hanya one to many, tapi seakan-akan menjadi one to one personal communication gitu ya. Jadi itulah misalnya penyiar menggunakan kata ganti orang kedua gitulah untuk menyebut Anda gitu ya. Jadi kita dengan pendengar kita itu menjadi sangat personal. Itu keintiman yang bisa kita dalam tanda kutip eksploitasi agar radio menjadi lebih relevan dan trusted. Yang kedua adalah problem solving. Problem solving itu bagaimana kemudian konten-konten media, terutama radio, itu mampu menjadi pemecah masalah warga atau pendengar bahkan secara personal sekalipun gitu ya. Yang berikutnya adalah edukasi. Edukasi itu juga terkait dengan pemberitaan, informasi yang tadi sudah dikurasi, mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu harus disampaikan juga dengan tujuan agar bukan hanya menjadikan publik untuk tahu gitu ya. Kadang-kadang kan kita berpikir di media ini bagaimana mengemas informasi yang publik butuhkan dan publik inginkan. Tapi kadang-kadang kita hanya butuh untuk mendeliver informasi atau berita itu pada sisi kebutuhan, bukan keinginan. Seperti di masa pandemi ini, kita butuh untuk memberikan informasi yang valid, yang verify tentang situasi-situasi pandemi. Meskipun itu tidak disukai, tapi kita sebagai media dengan tanggung jawab sosial itu punya kewajiban untuk memberikan informasi itu. Yang berikutnya adalah entertaining. Jangan salah Dit, bahwa entertaining itu bukan hanya soal lagu, bukan hanya soal yang membuat orang itu tertawa gitu ya, konten-konten jenaka, kocak gitu ya di radio sehingga bikin orang tertawa, atau bahkan secara emosional dia bisa menangis dan seterusnya gitu. Tapi bisa dirasakan bahwa informasi yang SS deliver misalnya, katakanlah ada laporan tentang anak hilang, kemudian ada upaya untuk mencarinya, mobil hilang untuk mencarinya, proses untuk mencari yang melibatkan publik itulah yang kemudian entertaining gitu ya. Itu kan di sana ada suspense, ada ketegangan dan lain-lain, dan itu adalah entertainment. Nah, selanjutnya bagaimana Suara Surabaya menyikapi situasi-situasi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, radio bukan hanya didengar, tapi juga dilihat. Di sisi lain, radio juga harus bisa menjadi teman di tengah kebisingan, di tengah derasnya arus informasi pada era digitalisasi global ini. Dan dengan visi dan misinya sebenarnya Suara Surabaya itu kan demokratisasi. Demokratisasi
yang menjadi visi Suara Surabaya itu sebenarnya kan sudah terjadi sekarang. Iya, iya. Jadi di mana setiap orang itu mampu untuk bikin konten, mampu bahkan menjadi produsen konten sekaligus jadi konsumennya. Jadi Suara Surabaya melihat disrupsi teknologi sekarang itu sebagai sebuah bless, sebagai sebuah berkah, bukan sebagai sebuah ancaman. Ketika publik mampu untuk mendeliver pesan-pesannya sendiri, itu adalah sebuah kemajuan, itu adalah sebuah keberdayaan publik. Sehingga yang harus dilakukan oleh Suara Surabaya adalah Suara Surabaya harus mampu juga menjadi relevan, yaitu tadi sebagai verifikator, sebagai validator, dan juga sebagai kurator atas konten-konten yang ada di publik itu. Dan yang pasti Suara Surabaya harus tetap relevan dan adaptif dengan teknologi yang berkembang sekarang. Di sisi lain yang terakhir ini Dit, dengan adanya tadi yang saya sebut perubahan pola konsumsi, itu juga kan ada perubahan demografi dari konsumen media. Yang notabene sekarang mungkin generasi-generasi yang mutakhir ya, yang terakhir sekarang itu agak kurang familiar dengan radio. Nah, maka yang dilakukan Suara Surabaya adalah membangun atensi di generasi native digital. Generasi native digital adalah generasi yang lahir itu sudah ada internet. Mereka tuh sudah bisa melakukan problem solving dan multitasking pada sisi internet. Nah, pada sisi inilah sebenarnya Suara Surabaya harus mampu menarik perhatian gitu ya, dengan kontennya, dengan kemasan kontennya, dengan alat distribusinya, agar generasi-generasi ini itu juga bisa lebih familiar dengan radio dalam bentukannya yang tidak lagi seperti dulu, gitu ya. Dan satu kunci yang ingin ditegakkan oleh SS adalah tentang kekerabatan sosial. Ini yang tetap akan menjadi tulang punggung operasional Suara Surabaya sejak lahir sampai kapanpun. Kayak gitu, Adit. Ya, luar biasa. Dan ini ya tadi yang seperti ditekankan juga menjadi verifikator, validator, dan juga kurator. Dan di era sekarang pasti tantangannya beda-beda. Ya, tantangannya berbeda dari yang dulu-dulu. Ya, dimana dulu mungkin belum banyak orang juga yang menjadi produsen, tapi sekarang dengan derasnya informasi, ini gimana? Mungkin Anda punya bayangan juga bagaimana nanti SS ke depannya ketika menghadapi radio itu bisa menjadi apa ya artinya ya, berkonvergensi dengan sosial media yang ada ya, karena kan Anda tahu sendiri kalau bagaimana caranya mengajak orang untuk mendengarkan radio kalau orang itu sendiri tidak pernah mendengarkan radio atau tidak tahu radio. Mungkin Anda punya gambaran soal itu, Mas Edi. Ada dua hal. Yang pertama berangkat dari kebutuhan dulu ya. Iya. Yang paling penting adalah bagaimana radio itu mampu menjadi relevan dan adaptif terhadap kebutuhan gitu ya. Ketika generasi yang sekarang ini kemudian merasa tidak butuh untuk mendengarkan radio, kenapa gitu ya? Apakah kontennya ataukah memang alat distribusinya? Riset kami di Suara Surabaya secara internal itu ternyata membuktikan bahwa generasi yang kami target yang tadi saya sebut itu ternyata mendengarkan radio kok. Cuman sekarang tinggal bagaimana radio itu mampu untuk menjadi apa ya, lebih mengikuti zamannya gitu loh. Katakanlah gini, apa yang sekarang menjadi trending ya, trending itu bukan soal topik aja ya, tapi tentang bagaimana deliver komunikasinya, bahasanya dengan sekarang, dengan apa yang menjadi trending misal katakanlah 10-20 tahun yang lalu pasti beda. Nah, tantangan kita sekarang adalah menemukan apa sisi menarik, apa yang menjadi trending pada sisi konten dan komunikasi itu, sehingga kemudian kita menjadi relevan. Selebihnya adalah upaya kita untuk membuat ini menjadi atensi. Kalau mereka tidak nyemplung di kolam kita radio, maka kita harus menjemput mereka di mana? Ya di sosial media. Jadi sosial media itu sebenarnya punya dua fungsi. Pada sisi umum, generik, dia memberikan informasi gitu ya, dia memberikan
referensi, tapi di sisi lain dia adalah kayak semacam ini kita mau menjangkau sesuatu yang agak jauh di luar sana. Kemudian kita membuat diri kita, radio ini menjadi relevan, sehingga kemudian mereka yang incoming generation tuh jadi gini, ini ternyata oke juga ya, dan kayaknya aku nih butuh ini, ya udah deh aku mau denger ini. Mungkin hanya eventual, artinya hanya momen-momen tertentu, tapi seiring dengan semakin matangnya usia manusia ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nanti mereka mau nggak mau harus stay di Suara Surabaya, karena memang Suara Surabaya serve itu. Itu yang strategi yang kita lakukan, Adit, untuk tetap bisa relevan. Siap. Matur nun, Ed. Luar biasa. Kita bergerak bareng-bareng. Terima kasih. Thank you. Yuk. Selamat Hari Radio Internasional buat kita semua, buat kru Suara Surabaya dan buat pendengar semuanya. Tetap menjadi relevan, tetap saling berkontribusi dalam kekerabatan sosial yang solid. Amin. Thank you. Sukses. Sehat terus. Selamat beraktivitas.